Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya oleh berkat dan rahmat-Nya sajalah kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengadakan soft launching atau peluncuran awal untuk Lembaga Perdamaian Lintas Agama dan Ibrahim Heritage Study Center for Peace, atau disingkat dengan RAHIM. Sebelumnya dimulainya, kenalkan saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan diikuti oleh lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Kiai Haji Agus Kudori. Doa pembukaan dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Ma'arif. Sambutan oleh Kiai Haji Asnawi Ridwan selaku pembina, Bapak Yohanes Elias selaku pembina, Ibu Elishira Stroth selaku ketua, Kiai Haji Zainul Ma'arif selaku pengawas dan koordinator program. Sambutan ini diikuti oleh perkenalan profil Lembaga Rahim oleh Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi selaku ketua umum. Kemudian dilanjutkan dengan selayang pandang tentang dua calon buku yang sedang dalam proses akan diterbitkan oleh Rahim, yaitu yang pertama, buku Samudra Hikmat Nabi Nuh karya Rabi Kawan, dibawakan oleh Bapak Leo Yuwono dan saya sendiri, dan bunga-bunga rampai tulisan tim peneliti Rahim dan hasil diskusi yang dibawakan oleh Kiai Haji Roland Gunawan. Sudah itu dilanjutkan dengan testimoni-testimoni dari beberapa tokoh yang dipandu oleh Bapak Leo. Puncak acara peluncuran ini adalah pembacaan deklarasi perdamaian dari Rahim untuk dunia, dibacakan oleh segenap anggota tim peneliti Rahim. Dan serah terima simbolis akta notaris Yayasan Rahim. Acara ditutup dengan buka puasa bersama. Tanpa penundaan lagi, mari kita buka acara ini secara resmi dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Kiai Haji Agus Kudori. Nanti yang mau beliau bisa. Ini baru belajar. Ini baru belajar. Kalau nggak itu nggak ada. Sebentar ya. Suruh kamu berdiri dulu. Berdiri. Biar Mohon berdiri. Bentar. Kita share screen dulu. pemerintah kita peserta ini. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Selanjutnya saya mengundang Kiai Haji Zainul Ma'arif untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi ni'amahu wa yusafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kami mendirikan lembaga Rahim Rumah Ibrahim yang mengadopsi nama besar-Mu, Ar-Rahim, dan mengadopsi nama kekasih-Mu, Ibrahim. Maka limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Berikanlah kami kemampuan dan semangat untuk menebarkan kasih sayang-Mu di alam semesta. Ya Allah, Ya Ahad, Ya Salam. Wahai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Damai. Jadikanlah lembaga kami, Rahim, Rumah Ibrahim ini sebagai sarana-Mu untuk menciptakan perdamaian dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Esa, kami saja sedunia yang berbeda-beda. Jangan biarkan perbedaan kami menjadi api benci. Tuntunlah perbedaan kami menjadi seperti taman ragam bunga yang indah saling melengkapi dan menebarkan keharuman. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Tuhan yang mengubah beragam kondisi, ubahlah kondisi kami ke arah yang lebih baik. Jika masih ada kebencian di hati kami, ubahlah benci menjadi cinta. Jika ada yang berperang di antara kami, gantilah perang menjadi perdamaian. Jika ada yang sakit di antara kami, ubahlah sakit menjadi sehat. Ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Wahai Zat yang tak perlu penjelasan dan penafsiran, sesungguhnya yang kami inginkan darimu banyak, sementara Engkau Maha mengetahui dan Maha melihat kebutuhan dan kemaslahatan kami. Penuhilah kami dengan segala kebaikan yang layak untuk kami. Jauhkanlah segala keburukan dari diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dengan sambutan pertama. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Kiai Haji Asnawi Ridwan selaku pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, swastiastu, namo salam kebajikan, umat manusia seluruh dunia. Saya Pastros, Kali, Kiai Zainul Ma'arif, Pak Bidel, Kiai Roland Gunawan, Pak Leo, dan para hadirin, para hadirat yang semuanya semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara kaum muslimin muslimah, segenap hadirin hadirat dan segenap kasih Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya agama secara historis dan teologis
lahir dari kondisi di mana manusia hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, agama mendorong terjadinya transformasi sosial dari situasi konflik menjadi situasi yang lebih baik, adil, damai, dan penuh sukacita. Perlu kita pahami dan kita sadarkan kepada saudara-saudara kita semuanya, bahwasanya perbedaan adalah cara Tuhan untuk memberikan pesan-pesannya kepada manusia, agar kita saling menghargai dan menghormati orang-orang yang beragama, yang berbeda, menjadi salah satu langkah di dalam membangun dunia yang lebih baik. Para hadirin hadirat, segenap saudara-saudaraku yang berbahagia. Agama bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, pun pula bukan hanya urusan yang menyangkut agamanya masing-masing. Namun lebih dari itu, sesungguhnya agama itu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks inilah, para hadirin hadirat segenap yang dikasihi oleh Allah, agama memiliki pengaruh besar dalam menciptakan hubungan baik dan perdamaian di seluruh dunia. Saat ini, untuk mewujudkan perdamaian, bagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi Ibrahim, leluhur kita, panutan kita semuanya, yang mana telah didokumentasikan di dalam Al-Quran. Beliau berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Sungguh-sungguh beliau berdoa agar anak cucunya kelak menjadi orang yang baik. Orang yang baik artinya Nabi Ibrahim sudah sadar betul bahwasanya nanti akan terjadi pengelompokan agama, keyakinan. Namun beliau berdoa, memohon kepada Tuhan supaya meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi muslimatallah. Salinglah menghormati, salinglah mengasihi, salinglah menyayangi, jangan iri dengki, jauhkan sifat permusuhan. Ternyata di dalam berbagai keterangan yang disampaikan oleh para pakar tafsir, maksud dari muslimatallah tersebut, lebih spesifiknya, Nabi Ibrahim merasa terganggu. Kalau andaikan perbedaan keyakinan, itu akan melahirkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itulah para saudara-saudaraku sekalian, Rahim, Yayasan Rahim Perdamaian Dunia ini lahir dari sebuah cita-cita besar, ingin mewujudkan doa besar dari Nabi Ibrahim, yakni perdamaian dunia dan mengisi kehidupan dunia ini dengan penuh peradaban. Tentu cita-cita besar itu bukanlah hal ringan. Langkah besar berarti harus menghadapi tantangan besar. Maka kami selaku pembina Yayasan Rahim, pertama-tama mohon doa restu kepada segenap saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia, para pejuang perdamaian. Semoga Rahim lestari dan mampu mewujudkan cita-citanya dengan eksis serta konsisten dengan basis intelektual dan risetnya, sehingga menyadarkan segenap komponen yang ada di dunia ini untuk lebih mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan peradaban daripada egoisme dan keserakahan, baik atas nama agama ataupun atas nama yang lain.
Kami juga selaku pembina rahim memohon kepada segenap keluarga besar rahim agar teguh, sabar dalam melangkah. Kita pasti menghadapi tantangan besar karena ada sebagian manusia yang sampai detik ini masih menggunakan nama agama untuk mengumbar nafsunya. Masih ada sampai detik ini saudara-saudara kita yang belum paham bahwa seluruh agama itu ada dalam satu misi, yakni misi perdamaian. Kita perlu menyadarkan kepada mereka semua bahwasanya manusiaan jadi saya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk menancapkan tekad teguh, sabar, dan konsisten di dalam berjuang. Kita yakin apabila perjuangan ini kita landasi dengan ketulusan hati dan kemurnian jiwa, yakin sepenuh hati akan menemukan jalan yang lebih mudah. Panutan kita sering menyampaikan bahwa setiap kesulitan akan membuka ruang kemudahan yang berlipat kali. Oleh karena itulah para saudara-saudara sekalian, selamat. Kita semuanya sudah soft launching. Untuk selanjutnya, mari kita konsisten untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Demikian, semoga langkah kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai Asnawi. Selanjutnya saya persilakan Bapak Yohanes Elias selaku pembina untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berdirinya Yayasan Rahim Perdamaian Dunia. Sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kita sangat berharap bahwa yayasan ini akan menjadi pusat penelitian, informasi, dan edukasi terhadap setiap isu-isu perdamaian dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat dunia tanpa memandang ras, agama, etnis, maupun budaya. Langkah kecil ini mudah-mudahan akan terus bergulir menjadi bola salju yang membawa cita-cita kita bersama. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia akan selalu terpelihara. Akhir dari saya, mari kita menyerukan kepada masyarakat dunia untuk bersama-sama menjaga perdamaian, keamanan dunia, dan keselamatan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa mendengar dan memberkati cita-cita dan harapan kita bersama. Shalom untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, nama saya Elisheva Strauss, saya tinggal di Yerusalem. Almarhum ayah saya, Allah Shalom, adalah seorang Muslim dan ibu saya adalah seorang Kristen. Adik saya dan saya sendiri memutuskan untuk kembali kepada agama nenek moyang kami, yaitu bapak dari ayah saya yang secara hukum Yahudi dianggap sebagai Yahudi, tetapi secara hukum Islam dia adalah Muslim. Jadi di dalam keluarga saya sebelum saya menikah,
kami memiliki ada 3 agama yang hidup bersama, yaitu Kristen, agama Kristen, agama Yahudi, dan agama Islam. Dan di dalam hari raya kami saling mendukung dan kami saling membantu untuk mempersiapkan hari raya tersebut. Saya pikir agama itu tidak perlu menjadi alasan untuk perang, apalagi alasan untuk bercerai atau alasan untuk berpisah. Apabila ada satu keluarga atau satu bangsa atau seluruh dunia ini memakai agama untuk perang, untuk memisahkan, memecah-mecah belah, saya pikir itu bukan masalah agama, itu cuma masalah kebencian terhadap kemanusiaan, kebencian terhadap nilai kemanusiaan. Di Israel sendiri, saya tahu ada banyak orang yang tidak tahu, di Israel sendiri ada berbagai macam agama yang hidup berdamai. Kalau saya pergi ke toko, saya dilayani oleh seorang Yahudi, tapi saya juga dilayani oleh seorang Arab. Saya juga dilayani oleh seorang Kristen. Ya, kami ini hidup bersama dengan damai, sama seperti hidup di dalam rumah tangga saya, rumah tangga ayah saya ketika itu. Di situ ada damai luar biasa, tidak ada alasan untuk perpecahan. Saya sangat percaya pada persatuan. Persatuan bukan mengingat-ingat perbedaan, tetapi persatuan berdasarkan apa yang Tuhan berikan, sesuatu yang apa yang Tuhan berikan, yaitu kemanusiaan, yaitu etika kemanusiaan yang seharusnya dipegang teguh oleh semua ras, semua suku bangsa, semua agama. Dan ini yang menjadi salah satu landasan dari berdirinya Rahim, ya, the Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Organisasi ini terdiri dari koalisi antara Indonesia, orang-orang Indonesia yang Muslim dan orang Indonesia yang Yahudi plus yang Bnei Noah. Koalisi tersebut adalah untuk membantu supaya bisa membuat seluruh dunia ini melihat bahwa perdamaian itu mungkin kok, tidak perlu memakai agama untuk perpecahan. Dan ini yang hendak kami tekankan, yaitu menekankan etika kemanusiaan, meningkatkan value dari setiap manusia berdasarkan yang diciptakan oleh Tuhan, berdasarkan rupa dan gambar Tuhan, gitu. Dan tidak ada alasan, seharusnya tidak ada alasan untuk memecah belah. Kita semua adalah rupa dan cerminan ilahi dari Tuhan sendiri, Hashem sendiri. Rahim ini didirikan untuk mencapai peace tersebut, mencapai perdamaian tersebut, bukan berdasarkan agama atau berdasarkan suku, ras, atau siapa yang benar berdasarkan politik atau siapa yang salah berdasarkan politik, tetapi benar-benar melihat bahwa semua orang adalah manusia. Ini menjadi campaign yang besar, dan kami berharap bahwa pertama-tama kita bisa mencapai perdamaian, persatuan di Indonesia, tapi juga di dunia, terutama di Timur Tengah tempat saya tinggal. Terima kasih dan selamat untuk Rahim, selamat untuk kita semua. May God bless you, may God bless us all. Biar Tuhan, biarkan Tuhan itu memberikan berkatnya yang berlimpah-limpah dan juga hikmat yang berlimpah-limpah untuk bisa maju ke depan dan menyelesaikan pekerjaan. Shalom. Terima kasih Ibu Elisheva. Terakhir namun tidak kalah penting, kata sambutan dari Kiai Haji Zainul Ma'arif selaku pengawas dan koordinator program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Rahim Perdamaian Dunia, yaitu Kiai Haji Muhammad Asnawi Ridwan, Bapak Yohanes Elias Tiwanto, Kiai Haji Mukti Ali, Ibu Elisheva Dinar Prasasti Wiri Atmaja, itu saya hafalnya panjang betul. Bapak Saifullah, masih sedikit beliau ya. Kemudian Ibu Abigail Hesti Lestari Wirya Atmaja, sama Pak ini. Kemudian Bapak Leo, Kiai Haji Roland Gunawan alias Rodi Lansa, susah juga. Rodiyallah. Semua hadirin hadirat, baik yang di Zoom maupun yang hadir di sini yang saya muliakan. Alhamdulillah
kita hari ini bersama-sama melahirkan bayi baru bernama Rahim, Yayasan Rahim Perdamaian. Tadi disebutkan oleh Ibu Abigail bahwa posisi saya sebagai pengawas dan koordinator program. Kalau dilihat dari akte notaris, memang saya disebut sebagai pengawas. Tapi tadi disebut juga sebagai koordinator program. Itu posisi saya jadi apa? Unik ya. Di satu sisi pengawas itu kan mengawasi yayasan, bagaimana yayasan bisa menjalankan programnya dengan baik. Di sisi lain, koordinator program mengkoordinir program agar berjalan dengan baik. Jadi saya mengawasi diri saya sendiri berarti. Nah, tapi walaupun sepertinya aneh, itu sebenarnya saya berusaha untuk memahami ada hikmah di baliknya. Biasanya kita itu kan jauh lebih pandai untuk mengkritik orang lain, ya kan? Lebih pandai untuk mengawasi orang lain, tapi kurang pandai untuk mengawasi diri sendiri. Nah, ini apa yang tadi disebutkan oleh dia bahwa saya posisinya adalah pengawas sekaligus koordinator kegiatan yayasan ini adalah kita diajarkan untuk melakukan otokritik sebelum melakukan kritik, melakukan pengawasan diri, introspeksi sebelum mengawasi orang lain. Nah, dengan semangat otokritik dan introspeksi itu, semoga Rahim ini bisa berjalan pesat on the track kebenaran dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, kelahiran Rahim ini di momen yang sangat tepat. Sebagaimana yang kita tahu, saat ini dunia sedang dihebohkan oleh perang Rusia melawan Ukraina. Di pihak lain, kita mendirikan Rahim, mengusung misi perdamaian dunia. Itu sangat tepat sekali. Saat ini kita bisa lihat Rahim sebagai bayi yang baru lahir, tapi semangatnya sangat tinggi, dan itu adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh dunia ini, tidak hanya oleh Indonesia, yaitu perdamaian antar agama, antar bangsa, antar suku, antar ras, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Ya. Tanpa perdamaian, kita tidak bisa mencari ilmu dengan baik, tidak bisa hidup dengan nyaman. Nah, perdamaian itu adalah suatu conditio sine qua non, syarat mutlak agar kita bisa hidup bersama-sama di dunia ini. Saya ucapkan selamat atas berdirinya Rahim ini. Semoga cita-cita kita, niat baik kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Zainul. Luar biasa sekali kalau bisa memetik hikmat dari blunder seperti itu. Kalau kita semua bisa punya hikmat sedalam itu, pasti kita akan semua sukses ya. Kemudian acara selanjutnya adalah perkenalan profil Rahim oleh Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi selaku Ketua Umum. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah kesempatan hari ini bulan suci Ramadan kita bisa bersama-sama launching melahirkan anak peradaban baru kita yang bernama Rahim Peradaban Dunia ke Abraham Heritage Studi Center for Peace, dan yang kami muliakan para pembina kita, Bapak Kiai Haji Asnawi Ridwan, Bapak
Yohanes Elias Dewanto, yang kami muliakan Ketua kita, Bu Eliseva Dinar Prasasti Wiryatmaja, kepada Agustinus Yono, Bapak Kiai Haji Rodilansah, Bapak Kiai Saifullah, Bunda Abigail Esti Lestari Wiryatmaja, yang pada hari ini beliau memandu acara kita baik dan merawat. Tidak lupa kepada segenap teman-teman yang berkenan hadir. Di sini hadir Bapak Kiai Haji Agus Budori, hadir Bapak Kiai Haji Ahmad Hilmi, juga hadir Ibu atau Mbak Francisca Wakiberi. Beliau ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang program dan NGO. Kedepannya, insya Allah kalau kita sudah jalan, sudah memiliki program, beliau-beliau ini adalah para tokoh potensial yang bisa memajukan dan melengkapi yang telah ada. Saya ditugasi untuk menjelaskan tentang profil lembaga dan yayasan Rahim Perdamaian Dunia. Rahim Perdamaian atau Rumah Ibrahim Perdamaian untuk dunia. Latar belakangnya adalah bahwa konflik dan peperangan masih terus terjadi. Semakin cerdas dan berkembangnya pengetahuan umat manusia, bukan surut, malahan peperangan semakin hebat dan dampaknya semakin mengerikan bagi kehidupan manusia. Lantaran semakin canggihnya senjata peperangan. Peperangan tidak henti pada peperangan dunia 1 dan 2, di mana Nazi membantai umat Yahudi, konflik tak berkesudahan antara Israel dan Palestina, peperangan dan konflik hanya menyisakan kerusakan. Melayangnya nyawa-nyawa manusia yang mulia yang tak berdosa. Banyak menjadi korban dan menjadi yatim. Konflik tak ada baiknya sama sekali. Dan konflik dimanapun saat ini dampaknya akan terasa dan berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk berpengaruh kepada kita yang ada di Indonesia. Sebab dunia sudah mengglobal, di mana negara satu dengan negara yang lain sudah terkoneksi dengan sempurna. Misalkan konflik Israel dan Palestina berdampak pada kita yang ada di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia gemar mencari donasi untuk atau atas nama Palestina. Akan tetapi keadaan terasa jalan di tempat. Indonesia yang tak pernah berperang dengan Israel pun sampai saat ini bersikap menjaga jarak. Hubungan keduanya tak ada kemajuan yang berarti. Padahal Mesir yang dulu pernah perang dengan Israel sudah berdamai dan melakukan normalisasi. 4 negara Muslim Timur Tengah yang dulu jaga jarak sudah melakukan pemulihan hubungan dengan Israel. Di satu sisi Israel konflik dengan Palestina berlangsung, tapi pada saat yang sama 4 negara Muslim Timur Tengah mengadakan pemulihan hubungan dengan Israel. Fenomena ini sungguh unik, signifikan, dan relevan untuk diteliti dan dikaji. Apakah
konflik dan peperangan yang terjadi di muka bumi ini dimanapun, seperti saat ini kita saksikan Rusia dan Israel. Apakah peperangan itu berlandaskan agama, ideologi, atau ekonomi, atau ego semata? Itu perlu kita teliti betul-betul dengan seksama. Sebab ibarat kedokteran, ibarat kita dokter, kita ingin menyembuhkan peradaban manusia dari penyakit peperangan dan konflik. Itu syarat mutlaknya adalah kita harus mendiagnosa terlebih dahulu, meneliti, mensurvei apa kiranya sebab-sebab apa perang itu terjadi. Tanpa mendiagnosa terlebih dahulu, tanpa tahu penyebab-penyebab sakit peradaban ini, penyakit peradaban ini, maka kita tidak bisa menyembuhkannya. Penyembuhan dari penyakit konflik dan peperangan ini tentu saja kita pun harus menawarkan obat yang mujarab, menawarkan resep yang bagus agar penyakit itu bisa disembuhkan. Sehingga bagaimana dalam disiplin ilmu kedokteran, sebagaimana para dokter, kita pun ini adalah dokter peradaban. Para tim peneliti rahim peradaban dunia adalah dokter peradaban yang bisa dan insya Allah kita mampu untuk mendiagnosa secara bersama-sama apa penyakit peradaban ini, lalu kita mencoba bersama-sama memberikan tawaran-tawaran resep dan obat yang dapat menyembuhkan peradaban yang semakin hari semakin tensi konfliknya itu terasa dan terlihat di mata kita. Karena itu sebetulnya lahirnya rahim ini adalah disebabkan karena kita punya kepedulian kepada seluruh manusia bisa bersama-sama menyadari bahwa kehidupan itu jika hidup secara berdamai, kita melakukan apapun, kita pun bisa terus-menerus konstruktif bagi peradaban manusia. Kemudian visi, saya bacakan visi. Ini apa rahim ini? Yang pertama, terwujudnya tatanan kehidupan umat manusia yang damai. Yang kedua, terwujudnya dialog peradaban atau bahasa Arabnya itu hiwarul hadar, menentang benturan peradaban atau hadar. Yang ketiga, terwujudnya harkat dan martabat manusia yang luhur, kesetaraan, toleransi, anti kekerasan, dan keadilan. Lalu misi kita yang pertama, membangun narasi perdamaian bagi dunia berbasis penelitian, survei, dan kajian ilmiah. Jadi, rahim bukanlah lembaga yang berorientasi yang ada modus, bukan sama sekali. Rahim adalah lembaga penelitian, survei, dan kajian perdamaian. Yang kedua, mengamalkan dan mengikhtiarkan dialog antar peradaban dan menentang atau mengkritik
yang mengarah pada benturan peradaban, konflik, dan peperangan. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif dalam upaya resolusi dan rekonsiliasi konflik baik berskala regional di internal Indonesia maupun global antar negara. Lalu program, kami ingin tegaskan bahwa Rahim merupakan yayasan non-profit, bukan berorientasi bisnis, netral, dan inklusif. Bukan kerjasama dengan pihak manapun, merealisasikan program-program punya sevisi dengan tanpa mengikat dan tanpa ada politik apapun. Nah, berikut ini program yang sedang atau sudah direalisasikan dan program yang belum terrealisasikan. Yang pertama, program yang sedang dan sudah terrealisasikan. Yang pertama, diskusi bulanan. Kita mengundang narasumber tokoh-tokoh dunia berdiskusi dengan kita berbagai kondisi dunia di belahan tengah, nun jauh di sana, ataupun kita berdiskusi dengan sesama kita di Rahim. Yang kedua, FGD. Lalu kemudian yang ketiga, proses penerbitan 2 buku. Ini sudah berproses. Buku yang pertama yaitu diberi judul Samudra Hikmah Nabi Nuh, ini dari bahasa Inggris, karya Rabi Cohen yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh Bunda Abigail dan Bapak Leo. Nanti ini akan dijelaskan resumenya oleh Bunda Abigail dan Bapak Leo. Dan buku yang buku Bunga Rampai, tulisan peneliti Rahim dan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh penerbitan dan media Rahim, yaitu Bapak Kiai Haji Roland Gunawan. Lalu program yang dalam rencana. Yang dalam rencana ini atau program yang belum terencana, masih dalam rencana, sangat banyak, akan tetapi kami ada program yang dan ada program yang diakhirkan. Program yang didahulukan ini program yang kemungkinannya bisa terrealisasikan, yaitu yang pertama penelitian lapangan relasi Israel dan Palestina dan relasi Indonesia dan Israel dengan menggunakan pendekatan observasi lapangan dan wawancara. Yang pertama, penelitian lapangan untuk menggali realitas yang terjadi di Israel dan Palestina. Yang kedua, mapping pandangan para cendekiawan, akademisi, agamawan, dan negarawan yang ada di Asia Tenggara dan Timur Tengah tentang relasi Palestina dan relasi Indonesia dan Israel. Yang ketiga, mempelajari dan menggali pandangan dan realitas sosial politik dan sosial ekonomi serta penyebab mengapa negara-negara Timur Tengah itu melakukan normalisasi atau pemulihan hubungan dengan Israel. Yang kelima, survei kuantitatif dan kualitatif terhadap asumsi masyarakat Indonesia terhadap Israel dan Palestina serta bagaimana baiknya relasi Indonesia dan Israel. Ini semua kajian ilmiah dan survei serta
Lalu kemudian teks dan situs kuno dan bersejarah jejak hubungan harmonis antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Ini penting sebab kalau seluruh umat Muslim itu mau jujur, di dalam Al-Quran itu banyak sekali menyebut Bani Israel. Mungkin 20% atau berapa persennya, ya saya tidak pasti berapa persennya, tapi sangat banyak. Lalu kemudian Bani Israel itu sering disebut di dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Bani Israel yang ada di Madinah, Nasrani, lalu kemudian juga tentu saja ada para penyembah berhala. Berarti sebetulnya bangsa Israel dan Yahudi itu, Nasrani itu masih ada situsnya di Mekah dan Madinah. Sebab itu tercatat dengan jelas ada di dalam sejarah Nabi Muhammad dan tercatat Al-Quran. Tentu saja yang paling besar sejarahnya itu Yahudi itu dalam konteks Mesir. Nah, Nabi Musa itu Fir'aun untuk menyelamatkan bangsa yang tentu saja melihat hubungan harmonis sekali lagi di dan lalu kemudian dari survei lapangan itu kajian teks dan situs kuno dan bedah buku hasil penelitian dan kajian sekolah, perguruan tinggi, pesantren, memungkinkan kita melakukan sosialisasi. Lalu yang terakhir atau yang jangka panjang, yaitu peperangan atas nama ideologi. Sebetulnya apakah agama itu hanya apakah ideologi dipakai saja yang sebetulnya itu dibalik itu ada ekonomi manusia yang lain. Nah, itu perlu diteliti. Lalu yang kedua, jangka panjang itu mengkonstruksi nalar damai berbasis keagamaan religions. Sekali lagi saya katakan bahwa ada penelitian objektif basis riset, bukan lembaga politik, apalagi lembaga konspirasi, sama sekali bukan. Amat terakhir, kita berharap semoga kita senantiasa kompak, dan konflik di tengah jalan, memiliki solidaritas tinggi dan memiliki kepedulian bersama, serta kita bisa bekerja sama agar program-program kita dan nasib peradaban yang kita lahirkan ini bisa semakin membesar, kokoh, dan
bisa terasa kontribusinya bagi peradaban manusia. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti sebagai kalau tadi Ibu Pak Mufti ini adalah ketua umum, dan kalau tadi ada yang tanya ketua umum, bedanya adalah ketua itu nomor mobilnya itu hitam, kalau yang ketua umum kuning ya. Kirain sabuk itu. Ya, selanjutnya, acara selanjutnya adalah selayang pandang, 2 buku yang sedang proses penerbitan. Saya yang pertama, saya sendiri dan Pak Elia mempersembahkan selayang pandang buku Samudra Hikmat Nabi Nuh karya Rabbi Shimon Kawan. Saya ajak Pak Elia untuk ke depan. Duduk aja. Ah ya, siap. Tapi masuk tak? Masuk ya. Masuk. Ya, oke. Ya, jadi Oke, kita sekarang bahas ini ya, bukunya Rabbi Cohen. Nah, bukunya judulnya tuh aslinya tadi Pak Kiai tanya tuh dibuat ini. oh, oke. Aslinya Judul ya. bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya judulnya agak panjang. The Theory and Practice of Universal Ethics, the Noahide Laws. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu teori dan praktek etika universal berdasarkan hukum Nabi Nuh. Makanya kita pilih dalam bahasa hikmat Nabi Ya, Nuh. betul. Karena memang semuanya ini ditarik dari zamannya Nabi Nuh. Jadi gini, kita buku ini sendiri ya, kita sejak udah 6 bulan yang lalu ya, kita mulai proses menerjemahkan. Ini pembahasan komprehensif tentang pandangan dunia dan rincian praktis tentang etika yang berlaku secara universal. Etika universal ini sendiri membentuk akar dari budaya dunia dan menjadi jangkar dari peradaban itu sendiri. Jadi menurut teori yang dipaparkan dalam buku ini, sesungguhnya ada suatu etika yang berlaku sama untuk semua manusia di dunia ini, lintas budaya dan agama. Jadi nggak peduli budayanya apa, sukunya apa, agamanya apa, ada satu benang merah, yaitu etika universal ini. Yang lebih menarik lagi dipaparkan dalam buku ini adalah bahwa semua etika ini sebenarnya bisa ditarik dan dapat ditemukan dalam kitab Torah, atau yang di Indonesia, bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Taurat Musa, yang diturunkan di Sinai kepada bangsa Yahudi. Walaupun sebenarnya ya, sebelum bangsa Yahudi ada pun, buku itu sudah ada ya, Bapak leluhur semua sudah, ya, bukan bukunya yang ada, tapi nilai-nilai ya itu sudah ada, bahkan Bapak leluhur itu sudah menerapkannya. Lalu kenapa, jadi alasannya kenapa dinamakan Samudra Hikmat Nabi Nuh, kenapa dari Nabi Nuh? Karena berlaku untuk seluruh umat manusia dan sudah ada bahkan sebelum diturunkan di Sinai. Tapi mungkin ada yang bertanya kenapa nggak dari Nabi Adam, kan manusia pertama itu kan Adam gitu ya. Tapi sebenarnya jawabannya adalah karena berdasarkan cerita Alkitabiah ya, generasi sejak Adam sampai generasi Nuh itu kan dihapuskan dalam tanda kutip karena air bah. Ya, jadi dihitungnya generasi baru mulai dari Nuh ke bawah. Seperti itu. Isi dari buku ini semuanya itu merupakan hasil riset dari seorang rabi besar namanya Rabbi Shimon Kawan. Rabbi Kawan sendiri selain rabi juga punya gelar doktorat ya, Leo ya. Iya. Jadi ketika ini saya discussion atau diskusi dengan ketua umum kita, ketua Plat Kuning, yaitu Bapak Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi, beliau itu ini memberikan komentar-komentar singkatnya tapi luar biasa karena Kiai Mukti ini sudah membaca sekilas, dan salah satu komen yang sangat-sangat luar biasa dari beliau adalah ini rabi ini sangat-sangat
paham ilmunya dalam. Beliau berkata demikian. Dan lalu juga kelihatan sekali seorang pemikir, katanya seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi memang tidak salah karena Rabbi Shimon Cohen ini beliau adalah direktur dari Institute for Judaism and Civilization. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini adalah direktur dari institut atau lembaga, boleh dikatakan gitu ya, untuk Yudaisme dan peradaban, civilization. Nah, itu. Beliau memiliki latar belakang pendidikan ganda dalam bidang sekuler maupun dalam bidang keagamaan. Jadi dari struktur Yahudinya juga beliau memiliki gelar. Penyandang gelar PhD, S3 gitu ya, doktorat tadi Ibu Gael sebutkan dalam bidang filosofi sosial dan menerima pentahbisan rabbinik. Jadi makanya beliau juga seorang rabi dari Rabbi Chaim Gutnick Alam Shalom. Jadi karena beliau sudah almarhum Rabbi Chaim Gutnick ini di Australia. Rabbi S.Y. Cohen, kepala Rabbi Chief Rabbi di Haifa, Israel. Beliau mendapatkan pentahbisan atau semicha tahun 1998. Beliau memadukan kedua latar belakang pendidikannya ini dalam mendirikan Institut Yudaisme dan Peradaban sebagai direktur berdiri. Dan ini kita komunitas Bnei Noah Indonesia memiliki kehormatan untuk bisa mendapatkan pengayoman dari beliau. Jadi Rabbi Dr. Shimon Cohen ini juga adalah Rabbi pembimbing dan pengayom kami di komunitas Bnei Noah Indonesia. Iya, dan satu lagi setiap minggu ya Leo ada acara belajar bersama dengan beliau. Ya, itu sedemikian. Beliau itu akademisi yang sangat pintar, sangat besar, tapi masih mau gitu mengajarkan dari jarak jauh ya, seperti itu. Ya, Zoom. Pakai Zoom. Nah, luar biasa sekali pendidikan dan pengalaman beliau. Dan kita tuh 6 bulan ini mumet ya menerjemahkan karena bukunya itu seperti yang tadi sudah dikomentari oleh Pak Mukti. Beliau itu akademisi sekali ya. Mengutip Aristotle, Max Weber, pemikir-pemikir dunia. Ya, pemikir-pemikir dunia itu dikutip filosofinya, dan itu cukup menantang ya penerjemahannya itu ya. Nah, tapi sekarang sudah masuk ke tahap bab terakhir, jadi Be'ezrat Hashem Beli Neder dalam grand launching bisa diluncurkan secara bersamaan. Buku ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian ya. Bagian pertama adalah teori ya, bagian keduanya praktek. Yang bagian pertamanya itu lebih itu yang tadi saya katakan lebih filosofis. Lalu bagian kedua membahas prakteknya dan sifatnya serupa dengan teori hukum. Ya betul. Kalau mungkin bisa didetailkan, jadi buku ini bagian pertama itu membahas tentang jiwa manusia. Yang pada intinya menjelaskan manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan, menurut image atau dalam bahasa Ibrani itu adalah Tselem Elohim, menurut rupa Tuhan. Dan ini juga ada Pak Kiai Mukti juga ada di memberikan komentar di sufinya dari sisi Islam pun juga ada rupa Tuhan. Ini sangat menarik sekali. Jadi benar-benar buku ini makanya saya percaya bahwa ini adalah universal. Ini bisa berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, bagian yang kedua itu membahas masalah intelek manusia atau akal, dan signifikansi daripada akal dan rasionalitas dalam teologi hikmat Nabi Nuh itu tadi. Ya, di sini tadi Bu Abigail sudah berkata bahwa mengutip banyak para pemikir-pemikir dunia, betul, seperti Max Weber, Russell, Kant, ada mungkin di dalam dunia psikologi. Saya latar belakangnya bukan psikologi, saya latar belakangnya IT gitu ya, tapi juga mau nggak mau setelah membahas ketika menerjemahkan buku Rabi ini, mau nggak mau juga berusukan juga nyari teori-teori fisiologi kayak seperti Kantian gitu, itu apa sih, dan juga Aristoteles. Dan di situ juga beliau juga membahas dua hal, dua tokoh yang beliau kontraskan, yaitu Freud dan juga dengan yang satunya lagi itu adalah yang Yahudi itu siapa ya, yang satunya lagi yang pakai logoterapi, Viktor Frankl. Ya, jadi dua itu digabungkan juga, dikontraskan, itu akan sangat menarik sekali, luar biasa. Iya, betul.
Ini sangat informatif dan sangat menarik ya, terutama bagi pemirsa di rumah yang mungkin sangat tertarik dengan filosofi. Ya. Kemudian bab ketiga masih membahas teori, itu struktur dari kepribadian manusia berdasarkan karya seorang rabi akademisi yang besar, namanya Rabi Yehuda Loew, yang lebih dikenal sebagai Sang Maharal dari Praha. Nah, lalu bab keempat yang membahas tentang masyarakat, kebijakan sosial dalam kaitannya dengan hikmat Nabi Nuh. Di sini diajukan teori bahwa masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh sebuah pandangan dunia yang membentuk semua bidang kebijakan sosial. Nah, pandangan ini dibandingkan oleh beliau di dalam bukunya dengan pandangan dari hikmat Nabi Nuh yang memiliki konsep alam dengan pemikiran bahwa ada seorang pencipta dan manusia itu memiliki jiwa. Ya, dan sebetulnya saya mau mungkin di luar daripada yang sudah kita plan, tapi maksudnya ada satu pernyataan atau tulisan di Rabi itu sangat menarik bahwa akar daripada Abraham itu bisa ditemukan bukan hanya di Yahudi jelas, di Islam ada, di Kristen ada, tetapi juga yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak itu ada di Hindu. Iya betul. Iya kan? Nah, mungkin mau ya, jadi ini salah satu hal yang membuat saya terkejut pada saat membaca buku ini. Di sini dikatakan bahwa ternyata ketika Abraham itu memiliki keturunan dari Ketura yang adalah orang Mesir tadinya yang kemudian mengikuti anak-anak dari Ketura ini yang itu menyebarkan ajaran bapaknya itu ke wilayah timur ya sampai ke India, dan disitulah akar dari agama Hindu. Betul, dan mungkin kalau Rabi bahkan menuliskan di situ, jadi kalau ada orang-orang India yang namanya masuk dalam kasta Brahmin, ya, betul. Ya kan, itu sebetulnya merujuk kepada karena dia adalah keturunan dari Ibrahim. Ya betul. Ben Abraham. Ben Abraham singkat terus jadi Brahmin. Luar biasa sekali. Nanti bisa mudah-mudahan setelah selesai kita bisa sebarkan bukunya dan bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan sekalian yang berbahasa Indonesia. Cepat saja bab kelima, bab terakhir dari bagian pertama, ini yang bersifat filosofis membahas tentang politik, yaitu negara, masyarakat dunia, dan kaitannya dengan hikmat Nabi Nuh, dan hukum Nuh. Di sini pembahasan yang menarik adalah hubungan antara agama dan negara, serta standar moralitas pribadi dan publik. Sekilas juga dibahas tentang tanah Israel dari sudut pandang kerangka filosofis hikmat Nabi Nuh, ya seperti itu. Bagian kedua buku ini bersifat lebih praktis kalau kita lihat, ya. Kalau tadi bersifat teori dan filosofis, yang kedua ini bersifat praktis, ya, tuntunan. Dibuka dengan sebuah pendahuluan yang memberi kenalan tentang peradaban dan kaitannya dengan hikmat Nuh dan Taurat yang disampaikan di Sinai. Dipaparkan juga di sini konsep dasar peradaban, yaitu mendiami bumi atau dunia ini secara damai. Nah, bab ke-7 sampai ke-13 membahas etika universal secara praktis, dengan banyak memberikan contoh-contoh hukum dan peraturan yang di dunia secara umum sebetulnya sudah ada, itu sebetulnya. Ya, jadi kalau saya boleh berterus terang, ketika menerjemahkan atau menyunting bab 1 sampai 5 itu agak lama ya, bisa dikatakan selalu gigi 1, 2 gitu ya. Pas sudah mulai masuk ke bab ke-6 itu udah mulai gigi 3, tapi pada saat mulai masuk ke bagian yang praktis seperti bab ke-7, ke-8 dan seterusnya, itu baru mulai bisa masuk gigi 4, karena saya merasa lebih nyaman menerjemahkan sesuatu yang tampak bisa dipegang gitu ya, bukan filosofi. Nah, bab ke-7 atau bagian kedua, bab ke-7 adalah bab kedua dari bagian kedua, itu membahas mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Bab ke-8 membahas tentang rasa hormat kepada Tuhan. Tapi tidak dari sisi filosofis, tapi justru ke makna dari kepercayaan tersebut, sehubungan dengan etika antara manusia dengan Tuhan. Misalnya keesaan Tuhan, kemudian mengimitasi Tuhan, dari penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip iman, dan seterusnya. Sedangkan rasa hormat kepada Tuhan yang dibahas dalam bab ke-8 itu dijelaskan dari aspek motivasi untuk perilaku yang etis. Jadi kalau kita mau itu karena kita punya hormat kepada Tuhan gitu.
Kemudian bentuk dan makna dari penistaan, tren ya, banyak yang menuduh penistaan agama, penistaan Tuhan gitu, seperti itu. Itu ada pembahasannya di sini. Kemudian bentuk-bentuk penghormatan kepada Tuhan, penyebutan namanya, penulisan namanya, kemudian bagaimana kita memperlakukan kitab-kitab suci, bagaimana kita memperlakukan para pengajar Torah, para pengajar ilmu-ilmu keagamaan, seperti itu. Kemudian juga termasuk hormat kepada orang lain, terutama orang tua dan orang yang dituakan. Bahkan salah satu bentuk dari hormat kepada Tuhan adalah menepati janji. Ya, luar biasa sekali. Itu apa namanya? Ini kan berdasarkan daripada urutan kerangka hukum Nuh, gitu ya, yang 7. Pertama itu kan adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, bab ke-9 itu mulai masuk kepada hukum Nuh yang lebih berikutnya, yaitu hubungan antar manusia. Dimulai dengan pembahasan tentang seksualitas manusia. Nah, di sini dibahas mengenai pandangan hikmat hubungan seksual yang terlarang. Konsep pernikahan itu seperti apa, reproduksi itu seperti apa, bagaimana menjadi orang tua, serta wilayah perbatasan atau gray area dalam bidang moralitas seksual. Ya, nah itu bab ke-9. Nah, bab 10 kita bicara tentang keadilan. Dalam pengertian secara umum, di sini dibahas tentang kesaksian, misalnya kondisi, larangan bersaksi palsu, dan saksi itu bahkan tentang keterangan yang memberatkan diri. Itu bab 10. Perhatikan secara yang menarik bahwa di situ dikatakan bahwa kesaksian seseorang yang sendiri itu di dalam hukum Nuh apabila kecurigaan wajar bahwa saksi tersebut sedang bersifat suicidal atau dalam arti ingin membunuh diri. Nah, kalau dia orang punya bunuh diri lalu dia memberikan kesaksian dia membunuhkan diri, itu tidak boleh diterima karena itu bisa saja dia berusaha bunuh diri melalui otoritas. Ya. Jadi dia memberatkan diri lalu otoritas menghukum mati dirinya, seperti itu. Itu sangat menarik menurut saya. Kemudian kemudian 10 membahas apa lagi ya? 10 tuh tentang proses pengadilan. Jadi berakhirnya kualifikasi dan macam-macam deh, karena ini terkait dengan proses pengadilan. Jadi dibahas. Waktu menerjemahkan ini saya merasa di bangku sekolah karena semuanya. Dan lalu bab berikutnya, bab ke-11 itu membahas tentang hubungan. Nah, sekali lagi ini saya merasa lagi di kelas pidana. Tindakan nyawa orang lain, baik itu disengaja atau tidak. Di sini dibahas tentang jenis pembunuhan, tingkat keseriusannya, objeknya, subjeknya, bahkan juga tentang bunuh diri, mengorbankan diri untuk orang lain, dan membunuh untuk bela diri. Bahkan dibahas tentang yang namanya aborsi dan euthanasia, suntik mati. Ya, suntik mati orang untuk meringankan penderitaannya karena dia sakit atau dia tidak bisa sembuh, sakit fatal seperti itu. Itu dibahas sebenarnya. Kemudian yang lain lagi, hal yang menarik lagi adalah tentang pengorbanan diri. Jadi apabila kita ditodong senjata oleh seseorang dan disuruh merampok bank, atau kalau nggak merampok bank kita akan dibunuh, maka kita harus merampok bank. Seperti itu. Tetapi kalau kita ditodong senjata dan disuruh untuk membunuh orang lain, atau kalau tidak membunuh orang lain kita akan dibunuh, maka kita harus mengorbankan diri, menyerahkan nyawa supaya bukan orang lain yang mati. Seperti itu. Oke. Nah, bab berikutnya itu bab 12 membahas tentang pencurian dan kerugian material. Di sini juga dibahas tentang pertukaran ekonomi sebagai hubungan antar manusia, hak pemilikan, pencurian orang alias penculikan, dan pencurian properti, kerusakan atau kerugian terhadap orang atau properti, dan konsep dasar menghormati atau mempedulikan orang lain dan properti mereka. Nah, di sini ada satu hal yang menarik yang saya pelajari dan Rafi juga dalam boleh dibilang kuliah ataupun juga pengajaran Torah mingguan, beliau menjelaskan dengan luar biasa seperti ini, bahwa paham mungkin dari kalangan umum gitu ya berpikir bahwa ekonomi itu jahat, uang itu jahat,
ya kan? Kapitalisme itu jahat. Kapitalisme. Makanya kalau bisa apa namanya, jangan dekat-dekatnya dengan uang. Tapi padahal sebenarnya kita butuh duit gitu kan. Juga berkata bahwa ya kita harus selesai dengan dunia gitu kan. Nah tapi di sini dibahas bahwa sebetulnya konsep ekonomi itu yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan manusia. Ya kan, tadi dibahas bahwa tadi di sini dituliskan konsep dasar untuk menghormati atau mempedulikan orang lain dan properti mereka. Jadi kita tuh dengan konsep ekonomi itu kita menempatkan orang itu di posisi itu dengan konsep ekonomi. Jangan berkata bahwa kamu makan rendah, maka aku bayar kamu segini aja. Kamu nggak layak untuk mendapatkan segini. Kenapa? Ya karena kamu sebetulnya rendah. Kalau dia layak kan, nggak seperti itu kan. Ya itu juga ada satu hal terkait dengan itu yang sangat menarik adalah bahwa ketika kita itu menawar barang, orang itu tidak boleh keterlaluan karena itu sama aja akhirnya ujung-ujungnya seperti mencuri. Apalagi kalau kita menawarnya jauh lebih rendah daripada harga pasar, harga nilai itu ya, apa namanya, cost ya, biaya dia untuk memperoleh barang itu sebelum dijual. Itu seperti itu. Itu sangat menarik dan itu sangat praktis ya. Kalau dibaca itu, kalau misalnya yang nggak begitu suka filosofi, bisa langsung masuk ke bagian kedua. Ya, terus satu hal lagi selain itu bahwa sehubungan dengan pencurian dan kerugian material, jadi ternyata kepedulian itu tidak berhenti di orang ya. Jadi ketika binatang peliharaan kita atau ternak kita itu merugikan orang lain, itu pun ada tingkat tanggung jawabnya seperti itu. Betul, dan itu dibahas di bab yang terakhir, di bab yang ke-13, itu tentang perlakuan terhadap alam. Nah, di sini pembahasan diawali dengan dan dimiliki manusia alam. Dibahas tentang dan sumber daya alam, silang antar spesies, mutasi genetik, itu dibahas di situ detail sekali. Yang paling menarik dan mungkin cukup kontroversial adalah mungkin para Buddhis gitu ya yang mengusulkan satu bagian masih hidup. Nah, dalam hukum Nuh itu disebut hukumnya adalah Eifer min. Jadi kita tidak boleh makan daging dari hewan yang masih hidup, gitu kan? Kan hewannya itu mati. Kau sekali lagi dalam beliau bersama dengan kami ada itu adalah sebenarnya penguasaan diri. Kita itu diizinkan karena setelah keluar dari bahtera, Nuh dan kita sekarang kan sudah diizinkan makan daging. Tapi tolong jangan hanya semena-mena langsung disikat, gitu kan? Masih hidup juga diambil saja. Pastikan di posisi disembelih dan itu sudah mati, sudah tidak ada nyawanya lagi, sudah tidak ada nafas, baru boleh dinikmati. Begitu Rabi menjelaskan. Iya, tadi Leo menyebut foodies gitu ya. Foodies. Ada satu video dari orang Korea atau apa ya, perempuan yang kan lagi ngetren tuh makan mukbang ya. Terus di YouTube, terus dia lagi di videoin makan apa namanya, gurita masih hidup. Terus guritanya itu nyerang dia, itu gurita ya, itu seperti itu. Nah itu sebenarnya ya itu malam ya, seharusnya dia nggak boleh makan yang masih hidup, kalau dia main tapi yang guritanya nyerang dia seperti itu. Nah, Bu Abigail, kalau kita lihat sebetulnya tadi kan kita bahas tentang 7 bukti itu. Tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, lalu dengan diri sendiri, seksualitas segala macam, dengan sesama manusia, bagaimana kita harus memperlakukan orang dengan baik, bahkan memperlakukan alam. Ini dengan Pancasila nggak sih? Iya, sebenarnya itu sangat, cuman bedanya ya ini 7 karena sila pertamanya dibagi 2. Iya. Kemudian yang lain-lainnya, tinggal Pancasilanya ditambahin satu pasal tentang binatang. Binatang, iya. Tapi itu masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya betul. Manusia yang beradab tidak akan memperlakukan binatang atau. Iya betul, itu sekali. Ya, jadi sebenarnya negara kita sudah punya model hukum itu. Betul, sangat bagus sekali.
Ya, ya, demikian selain pandang tentang satu buku yang sudah dipersiapkan dan itu pengerjaan, saya mohon tentunya supaya yang akan diluncurkan bulan ke depan ini sudah dapat dicetak dan dipublikasi untuk konsumsi publik ya. Terima kasih Pak Leo untuk waktunya, terlebih lagi untuk bantuannya menerjemahkan dan menyunting buku yang sangat-sangat menantang. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke acara berikutnya. Yaitu selain pandang tentang buku kedua yang sedang dalam proses penerbitan oleh Rahim, yaitu bunga-bunga rampai tulisan tim peneliti Rahim dan hasil diskusi yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Roland Gunawan. Kiai Roland, saya persilakan. Salah ini nggak perlu di luar kepala. Biasa. Oh, duduknya di tengah, luar biasa. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Dan terima kasih diberikan kesempatan untuk duduk di depan. Tadi saya sudah ngantuk-ngantuk sebetulnya. Ditambah juga dengan apa namanya hidang di depan kita ini sangat menantang kita ya. Karena kita sekarang lagi puasa gitu. Baik, saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang buku kedua. Sebetulnya tugas ini baru disampaikan semalam oleh Kiai Mukti, telepon saya malam-malam gitu. Karena besok jelaskan ini. Jadi sebetulnya buku ini adalah bunga rampai atau kumpulan tulisan dasarikan dari hasil diskusi yang setiap bulan dilakukan oleh Rahim dengan Abraham Code ya. Jadi setiap bulan kita itu mengundang sejumlah tokoh dari baik itu orang-orang Palestina yang bekerja di di Israel maupun juga tokoh-tokoh Israel yang juga mereka adalah Muslim. Jadi mereka kita undang untuk berbicara mengenai situasi terkini atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel dengan Muslim. Bercerita kepada kita sebetulnya hubungan antara Muslim dengan Yahudi itu di Israel itu sangat baik. Kan banyak sekali pengusaha-pengusaha Palestina itu yang bekerja di Israel dan bahkan 90% mereka itu 90% kebutuhan pokok bukan 90% bahkan 95% kebutuhan pokok dari Palestina itu didapat dari Israel. Jadi sebetulnya hubungan-hubungan itu terutama hubungan dari sisi perdagangan atau bisnis itu sangat potensial gitu untuk bisa digunakan sebagai sarana untuk menjaga hubungan relatif baik antara Palestina dengan Israel dan juga menjaga hubungan antara Israel dengan negara lain. Seperti kita tahu bahwa ada sejumlah negara di Timur Tengah yang sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan ini menjadi contoh ya bagi negara-negara lain, terutama di Indonesia karena Indonesia ini termasuk negara yang sampai hari ini belum secara resmi membuka hubungan diplomatis dengan Israel. Maka dengan kasus-kasus negara-negara di Arab itu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel itu bisa menjadi contoh bagaimana sebetulnya menjaga hubungan itu biar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh ya tentang perdamaian antar negara, khususnya karena selama ini yang banyak bertangan itu antara Islam dengan Yahudi. Jadi itu. Di samping itu juga buku ini juga memuat tulisan-tulisan dari para peneliti Rahim sendiri. Ini ditulis, jadi
setelah diskusi dengan dengan tokoh-tokoh itu, jadi tokoh-tokoh itu ngomong apa, ditulis, ditranskrip gitu kan, dijadikan narasi, kemudian dijadikan narasi menjadi tulisan yang yang baik, terus juga ditambah dengan tulisan-tulisan dari Kiai Mukti, dari Kiai Astawi, dari Islam Ma'arif, Bu Abigail, Pak Leo, Pak Yohanan, dan Pak Wali Syafa, dan teman-teman yang lain, khususnya untuk membahas mengenai perdamaian ditinjau dari berbagai aspek, baik itu dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan bahkan juga dari sisi agama. Saya kira demikian. Satu hal yang perlu diketahui juga bahwa buku ini sekarang sudah dalam proses editing. Jadi editing, dan diharapkan nanti akan kita launching bersamaan dengan buku karya Rabi yang tadi itu. Jadi nanti Rabi Kawan. Iya, Rabi Kawan itu. Nanti akan launching pada nanti grand launching nanti 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi dengan adanya buku maka ke depannya diharapkan Rahim ini akan melahirkan karya-karya yang bagus, yang baik, yang bisa kasih khususnya terkait dengan perdamaian antar agama dan juga antar negara dan juga antar umat manusia. Demikian, saya kira singkat saja, tidak perlu panjang karena saya hanya sendiri saja, tadi berdua kan, gitu. Jadi nggak apa-apa panjang tektokan, tapi karena saya sendiri kan. Tektokannya sama siapa? Ya, teman ngomong juga. Bisa ngomong sama siapa? Nggak bisa. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Salam. Terima kasih Pak Roland. Saya rasa beberapa itu akan sangat menarik ya. Kita nantikan semua, terutama buat siapa pemirsa di rumah yang belum pernah mengikuti acara kita yang bulanan, yang menimbang Abraham Accord, itu semua akan ada di situ. Tanpa buat masker ya, tapi kesimpulannya jalan-jalan diskusinya dan kesimpulannya serta komentarnya oleh para peneliti Rahim. Oke, selanjutnya kita mau berikan waktu kepada Pak Leo untuk memutarkan beberapa video testimoni yang kita sudah terima seperti ini dari beberapa tokoh sehubungan dengan peluncuran lembaga Rahim ini. Silakan Pak Leo. Itu kuning benar. Salam itu adalah kata yang sama dari Islam. Di Islam dan salam itu akarnya sama. Salam iman itu adalah selamat atau damai, ya perdamaian. Jadi bahwa perdamaian agama perdamaian. Ada dua di besar. Bisa dinyanyiin. Soalnya lebih lagu dan. Jadi rahim perdamaian dunia yang itu adalah cita-cita semua agama, cita-cita luhur semua agama, seluruh agama, baik agama samawi maupun Islam. Penggemar siapa ini?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini Udah. yang kita ini sedang Buka, buka puasa bersama. Bersama dulu. Buka puasanya nanti. Nah, alhamdulillah kawan semua manusia perdamaian mimpi dan cita-cita. Alhamdulillah ini merupakan satu cara untuk mewujudkan perdamaian. Ya, semoga menghadirkan air apa namanya di tengah banyak konflik. Kita masih bisa kita hampir kehilangan mimpi akibat bersamakan suku dan kita berupaya masih semua derita kemanusiaan yang mengakibatkan banyak korban-korban yang dan umur panjang. Dan selama launchingnya yayasan dan ini pionir perdamaian bagi dunia. Terima kasih. Oke. Kasih perdamaian dari Rahim untuk dunia. Untuk dunia. Kami pengurus Rahim dan Ibrahim Heritage Study Center for Peace menyerukan deklarasi perdamaian. Satu, kami meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, ras, suku, bangsa, dan bahasa, tidak lain saling mengenali, yang diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan memuliakan. Kenyataan bahwa situasi dunia dalam setiap zamannya tidak lepas dari konflik antar ras, suku, dan bangsa, merupakan tantangan nyata bagi setiap manusia untuk mewujudkan perdamaian. Kami menyadari bahwa Tuhan menjadikan manusia pemimpin di bumi, tak lain untuk memastikan sistem kehidupan berjalan harmonis, damai dan tentram. Datangnya agama menjadi penerang dan sekaligus petunjuk bagi manusia untuk memiliki rasa mengasihi dan menyayangi terhadap segenap alam semesta. Untuk itu, kami berharap kepada para pemimpin dunia, baik pemimpin negara, masyarakat maupun agama, agar menjamin perdamaian dan menghindari adanya kekerasan terhadap sesama manusia. Ketiga, kami menilai pentingnya dialog dan keterbukaan
sebagai jalan ikhtiar rekonsiliasi konflik menuju perdamaian abadi. Segala kampanye positif perlu digalakkan secara terus-menerus. Guna melawan narasi-narasi negatif yang membawa pada benturan peradaban bahkan peperangan. Empat, mendorong keterlibatan segenap unsur masyarakat dunia yang tulus dan adil dalam mendukung tercapainya perdamaian dunia. Relasi antar masyarakat menjadi kekuatan yang nyata dalam proses rekonsiliasi konflik dunia. Lima, kami mengambil inspirasi dari Ibrahim, Bapak dan ikon persatuan agama monoteisme, menempatkan rumah Ibrahim sebagai rumah besar yang nyaman dan damai bagi seluruh umat manusia. 6. Kami sebagai warga Indonesia yang tergabung dalam Rahim berikhtiar membantu NKRI dalam mewujudkan perdamaian di bumi pertiwi termasuk di konflik regional maupun internasional sebagai wujud kecintaan dan kesetiaan kami kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, Minggu 10 April 2022. Minggu 10 April. Satu. Oh, ini ada iklan. Ada satu. Oke. Oke, lanjut. Panjang masa. Wah, humor. Hari oleh ketua silakan dibeli di Pak. Oh, gimana? Oh, oke. Di rahim, di rahim. Di rahim boleh. Rahim penuh humor. Ya. Kita didengarkan Tuhan Yang Maha Esa dan kami diberikan kesanggupan dan kekuatan serta diberikan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan. Selanjutnya
Akta Notaris Yayasan Rahim kepada Ketua Umum Kiai Haji Ali Kusyairi. Mau lepas? Bentar. Tiga. Lihat sini dong. Dua-duanya lihat sini. 1, 2. Keren. Mantap. Demikian acara kita selesai. Kami aturkan kepada semua pemirsa di rumah, dan hadirin ini, atas nama saya mengucapkan mohon maaf lahir batin atas kata-kata atau tindakan yang mungkin salah selama pelaksanaan pembukaan ini, peluncuran ini, dan kami semua mengucapkan Idul Fitri nanti semoga lancar sampai hari kemarin. Dan untuk sore ini selamat berbuka. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.